Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Azizatul Jannah, mahasiswi bimbingan penyuluhan Islam semester 7 IAIN Ponorogo. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana sih cara mengawali usaha kecil dengan hal yang sederhana. Yang pertama, kita harus menetapkan bisnis apa yang kita akan jalankan, entah itu bisnis makanan atau minuman. Karena kalau kita memulai suatu bisnis dengan mengikuti tren, kita tidak bisa menyesuaikan dengan skill kita. Maka dari itu, kita harus melihat dulu skill apa yang kita miliki dan bagaimana kita cara mengembangkan skill itu. Yang kedua, kita harus sudah melakukan survei pasar. Kenapa hal itu perlu dilakukan? Nah, survei pasar ini digunakan untuk agar kita mengetahui harga yang ada di pasaran, sehingga ketika kita membuka usaha atau berjualan di dalam lingkungan itu, kita tidak salah harga atau entah itu kemurahan atau kemahalan, dan kita bisa menyesuaikan dengan bahan atau produk apa yang akan kita jual. Nah, yang ketiga, pastinya kita harus memiliki modal usaha. Nah, modal usaha ini adalah salah satu yang bisa mendukung usaha kita lancar. Kenapa dengan demikian? Karena dari modal itu kita dapat membeli suatu bahan yang bisa kita olah menjadi suatu produk yang akan kita pasarkan. Untuk yang keempat, kita harus menentukan lokasi yang akan kita gunakan untuk mendirikan suatu usaha itu. Nah, lokasi ini kenapa kita harus perlu melihat lokasi terlebih dahulu? Karena pada dasarnya kita membuka usaha, kita itu juga harus mempersiapkan suatu tempat yang cocok untuk usaha kita. Nah, kita itu memilihnya pasti tempat yang ramai akan target pasar kita, entah itu ibu-ibu, bapak-bapak, atau remaja, anak-anak. Nah, kita harus mengetahui lokasinya, entah itu ramai atau sepi. Kita harus mengetahui targetnya terlebih dahulu dan mengetahui sekitar, kalau kita misalnya kita membuka jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kira-kira target pasarnya itu remaja atau anak-anak. Nah, dari situ kita bisa menentukan fokus produk kita yang akan kita jual sebagai menu utama kita. Nah, yang kelima, kita harus memiliki menu utama. Nah, menu utama di sini kan kita sudah penentuan menu utama ini kita ketahui terlebih dahulu dari lokasinya itu dan targetnya siapa saja yang akan kita kenai dengan produk kita ini. Nah, begitu. Jadi produk utama ini adalah suatu produk yang dimana belum ada dan pastinya dicari oleh konsumen yang menyukai produk kita ini. Nah, dengan demikian, ketika kita sudah memiliki satu produk yang mungkin sudah booming, yang sudah banyak pecintanya, maka kita bisa menambahkan suatu produk-produk yang lain sebagai sebagai suatu tambahan menu, agar menunya itu tidak itu terus, sehingga pelanggan bisa memilih suatu makanan atau minuman sesuai dengan keinginannya, tidak melulu hanya satu menu saja, begitu. Untuk yang keenam, kita harus memiliki pemasok bahan baku tetap. Nah, kalau memiliki pemasok itu diusahakan jangan hanya satu, karena ditakutkan kemungkinan negatifnya ketika satu pemasok itu tidak memiliki bahan baku yang kita inginkan, kita bisa lari ke pemasok yang kedua atau yang ketiga untuk mencari bahan baku sebagai pendukung untuk membuat suatu produk yang akan kita jual. Nah, di sini sangat perlu ditetapkan terlebih dahulu pemasok yang akan kita menjadi konsumen tetap kita, agar kita bisa mempermudah kita dalam mencari suatu bahan baku untuk produk kita. Nah, untuk yang ketujuh, kita harus memiliki sumber daya manusia. Di sini yang dimaksud sumber daya manusia adalah karyawan tetap yang membantu kita ketika kita tidak bisa stay di
usaha itu, karena kan kita ketika semakin majunya suatu usaha, kita tidak mungkin fokus pada satu usaha itu. Mungkin kita ada keinginan memiliki pekerjaan A atau memiliki usaha lain untuk menambah suatu penghasilan dan mengembangkan skill kita begitu. Jadi di sini fungsi karyawan adalah membantu kita ketika kita tidak bisa full time fokus kepada usaha kita yang ada misal di kota A. Jadi kita bisa membuat, misalnya kita bisa membuat suatu usaha lagi di kota B. Jadi karyawan bisa membantu kita menghandle suatu usaha kita yang ada di kota A, misal begitu. Nah, untuk selanjutnya yang ke-8 ya. Yang ke-8, kita harus memiliki suatu jenis usaha yang sesuai dengan target pasar kita. Nah, kenapa dengan demikian? Misalnya begini ya. Kita memiliki usaha minuman, sedangkan target pasar kita ibu-ibu. Nah, biasanya kan ibu-ibu misalnya mencari makanan yang cepat saji atau sayuran yang matang. Mungkin ketika ibunya adalah suatu pekerja, wanita karir, mungkin yang dibutuhkan adalah menu sarapan atau menu makanan-makanan yang bisa dibeli ketika dia sedang merasa tidak ada waktu untuk memasak. Nah, masa kita target pasarnya ibu, kita membuat sesuatu jajanan es yang dimana jajanan itu minuman itu adalah suatu target pasarnya untuk entah itu anak muda, untuk tongkrongan, atau anak-anak yang suka memakan minum aneka jenis es atau makanan ringan begitu. Jadi kita sebelum menetapkan suatu makanan yang sebagai menu utama di situ, kita harus mengetahui terlebih dahulu target kita itu siapa, kira-kira target kita itu sesuai nggak dengan menu kita begitu. Jadi kita harus juga berpikir sampai ke situ. Nah, selanjutnya yaitu kita harus memiliki strategi promosi yang baik. Nah, kenapa hal itu perlu sekali? Karena promosi ini adalah salah satu jalan gimana usaha atau produk kita bisa dikenal dengan banyak orang. Entah itu dengan, kalau bahasa Jawanya, gedok tular gitu. Kita memiliki satu pelanggan tetap nih. Satu pelanggan tetap ini bisa berpotensi menceritakan kebaikan, kelebihan, atau produk apa yang kita miliki kepada orang lain, sehingga kemungkinan orang lain bisa mungkin itu tertarik dan bisa datang kepada stand kita atau tempat kita berjualan, atau tempat kita berusaha menjual suatu produk itu. Nah, atau bisa mungkin kalau ada dana lebih, kita bisa membuat suatu pamflet atau suatu brosur gitu untuk disebarkan agar di sekeliling kita, sekeliling tempat usaha kita mengetahui, oh, di sana ternyata ada produk ini, di sana ada jajanan ini. Nah, di situ juga termasuk strategi promosi yang baik untuk menunjang suatu pemasaran marketing yang baik untuk produk kita agar lebih dikenal banyak orang. Nah, yang terakhir, kita mungkin kalau kita sudah usaha kita sudah meluas atau sudah berkembang, kita sangat bisa membuat suatu surat izin kesehatan, di mana surat itu menyatakan bahwa produk kita itu sehat, aman, dan sudah disetujui oleh lembaga kesehatan, sehingga lebih meyakinkan kepada pelanggan kita untuk menikmati produk yang kita sajikan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.